Selamat pagi, tim kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek PBL kami yang berjudul Perancangan UI UX dan Desain Visual Interaktif pada Map Metaverse Kampus Poli Batam berbasis Roblox sebagai media edukasi dan promosi. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Aulia Kusumareta sebagai ketua. Nama saya Andi Muhammad Fadil Faiz. Nama saya Andrew Coen Sitio. Nama saya Samuel Leon Apitupulu. Nama saya Muhammad Zikrul Kadafi. Nama saya Adrian Mani. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan proses dari tahap latar belakang, metodologi, hingga hasil perancangan yang telah kami lalui. Untuk itu, eh, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini ada daftar isi dari presentasi kami. Ada bab 1 latar belakang, lalu ada rumusan masalah, lalu ada pendahuluan atau tujuan dan batasan, lalu bab 2-nya tinjauan pustaka, lalu ada landasan teori dan kerangka konseptual, lalu bab 3-nya metodologi penelitian, lalu ada metode perancangan atau praproduksi UI UX, dan lalu ada metode pengumpulan data. Di sini ada latar belakang dari bab 1 kami. Kami menggunakan yang berisikan eh, kami memanfaatkan Politeknik Negeri Batam sebagai Roblox sebagai media edukasi dan promosi berbasis virtual. Namun desain UI UX masih belum optimal sehingga perlu diperbaikan dengan pendekatan design thinking agar lebih efektif, mudah digunakan dan memperkuat identitas kampus. Lalu ini ada rumusan masalahnya. Kami eh, menggunakan latar belakang sebagai A, bagaimana merancang layout UI yang terstruktur dan menyatu dengan elemen interaksi dalam metaverse kampus Poli Batam. Lalu ada B, bagaimana menyusun tata letak fitur sebagai setting, teleport, shop, emote, welcoming world, loading screen, dan UI profile ID agar mudah dipahami dan digunakan. Lalu ada yang C, bagaimana menghasilkan aset UI UX yang siap digunakan sebagai template dalam platform Roblox. Dan yang D, bagaimana menciptakan desain visual minimalis dan elegan yang mencerminkan identitas Polibatam dalam media interaktif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. 1. Pendahuluan, tujuan dan batasan. Di bagian ini fokus penelitian ada di perancangan UI UX yang terintegrasi dan mudah digunakan. Tujuannya supaya desain yang dibuat itu simple, jelas, dan sesuai dengan branding Polibatam. Output yang dihasilkan berupa aset UI UX yang nantinya bisa digunakan langsung di platform Roblox. Untuk batasannya, penelitian ini hanya sampai pada tahap desain di Figma, mencakup beberapa fitur seperti setting, teleport, dan shop, tanpa membahas bagian pemrograman. Bab 2, tinjauan pustaka. Bagian tinjauan pustaka digunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan UI UX. Referensi ini membahas dasar UI UX, metode user centered design, dan juga penerapan pada konsep metaverse. Semua referensi tersebut jadi dasar dalam perancangan desain agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadrian Mani. Bab 2 landasan teori kerangka konseptual. Landasan teori yang pertama UI UX desain fokus pada tampilan visual dan pengalaman pengguna Warden atau Ramati 2022. Yang kedua Metaverse dan Roblox lingkungan virtual 3 dimensi interaktif untuk edukasi dan promosi Erdanto dan Martandi 2022. Ketiga, prinsip desain menggunakan prinsip usability dan gestalt untuk keteraturan visual Yadeya et.al. 2023. Kerangka konseptual integrasi metode desain thinking berbasis UMA Center Design atau HCD untuk menyelesaikan masalah antarmuka pada map Metaverse Polibatam guna mencapai target promosi dan edukasi efektif. Kerangka konseptual, masalah, kurangnya media interaktif untuk mengenalkan kampus, tujuan, bagaimana membuat media yang menarik, bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna, metaverse, UI UX, AIC, interaksi manusia dan komputer, pendidikan vokasi, PBL, proses perancangan UI UX, metaverse, kampus Polibatam atau Roblox, output, media edukasi, media promosi kampus, pengenalan lingkungan kampus. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian.
Jadi, metode yang kita pakai di penelitian ini adalah kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena kita lebih fokus ke pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, bukan sekedar angka-angka statistik. Nah, kalau kita lihat alur penelitiannya, ada 4 tahap utama. Yang pertama itu identifikasi masalah. Di sini kita mulai dari observasi UI yang sudah ada sekarang, terus dilengkapi dengan studi literatur yang relevan. Masuk ke tahap kedua, pengumpulan data. Kita lakukan wawancara langsung sama klien, studi literatur lebih dalam, plus observasi penggunaan buat dapetin gambar yang lebih nyata soal kebutuhan mereka. Tahap ketiga, ini yang paling panjang, yaitu perancangan desain. Kita pakai pendekatan design thinking. Prosesnya mulai dari empathize dan define. Lanjut ke ideate, terus bikin prototype di Figma. Dan terakhir, tes. Yang menarik, proses ini bersifat iteratif. Jadi kalau hasil tesnya belum oke, kita balik lagi revisi, tes lagi. Sampai hasilnya benar-benar sesuai. Tools yang kita gunain di sini ada Wireframe, Mockup Figma, Rapid Prototyping, dan kita juga nerapin prinsip Gestalt sama HCD. Dan tahap keempat, validasi dan output. Di sini ada validasi dari ahli, revisi, desain, sampai ekspor aset finalnya. Semua tahap ini ujungnya bermuara ke satu output final, yaitu aset UI UX yang siap diimplementasikan di platform Roblox. Nah, kalau tadi kita lihat gambaran besar ya, sekarang kita zoom in ke bagian perancangan desainnya, khususnya proses praproduksi UI UX. Metode perancangan yang kita gunakan adalah design thinking, dengan tahapan empathize, define, ideate, prototype, and test. Dan ini dikombinasikan dengan teknik rapid prototyping. Kenapa rapid prototyping? Supaya kita bisa cepat menghasilkan prototipe awal, lalu langsung dievaluasi lebih efisien dan hasilnya lebih cepat kita validasi. Terus untuk konsep visualnya, kita udah tentuin dari awal. Target audiens kita ada 3. Mahasiswa aktif, calon mahasiswa, dan pengunjung umum kampus. Dari tone visual yang kita pilih adalah minimalis dan elegan, biar tetap mencerminkan identitas Polibatam sebagai institusi yang profesional. Untuk format dan dimensinya, semua aset kita sesuaikan supaya kompatibel sama platform Roblox. Dan yang terakhir, untuk perancangan antarmukanya, kita pakai Figma. Mulai dari bikin wireframe sampai prototype interaktif. Figma kita pilih karena kolaboratif, mudah direview sama tim, dan outputnya langsung bisa dijadiin acuan pengembangan. Ini untuk bagian mood board yang telah kami bikin. Jadi di mood board ini kami membuat beberapa eh, referensi gitu yang akan kami gunakan nanti untuk pembuatan desain UI dan UX nanti. Dan di sini juga ada seperti palet warna yang akan kami gunakan, typogram yang kami gunakan, navigation barnya, ataupun prinsip gestalt yang tiap kami terapkan di situ. Sini juga kami ada metode perancangannya juga di sini. Nah, ini untuk hasil dari perancangan atau desain UI yang telah kami buat di Figma. Di sini ada udah lumayan banyak yang kami bikin seperti UI untuk bagian loading screen, UI untuk bagian welcome-nya, dan UI untuk bagian map Polybottom Roblox-nya. Dan ada juga beberapa UI lain seperti setting menu, notification, email, player, dan seterusnya lah. Nah, oke, ini untuk bab tiganya metode pengumpulan data. Jadi di sini kami menggunakan 4 metode ya untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu wawancara. Di sini kami menggunakan wawancara dengan subjek atau sumbernya itu klien. Dan data yang diperoleh itu untuk kebutuhan desain, ekspektasi tampilan, ataupun fitur prioritasnya. Terus yang kedua kami menggunakan metode observasi dengan sumber atau subjeknya itu pengguna yang mencoba metaverse atau mungkin mahasiswa juga bisa. Data yang diperoleh juga untuk kendala interaksinya atau kebingungan navigasi. Metode yang ketiga itu studi literatur. Sumbernya yang kami gunakan itu seperti jurnal, artikel ilmiah, ataupun panduan identitas visual. Data yang diperoleh itu seperti landasan teori, referensi desain, ataupun standar UI UX untuk lingkungan metaverse-nya. Dan untuk metode keempat itu validasi ahli. Jadi kami menggunakan sumbernya itu dari dosen pembimbing yang sudah ahli dalam bidang mereka. Data yang diperoleh nanti itu seperti penilaian kualitas visual, fungsionalitasnya, dan kesesuaian dengan standar desain. Berikut lini masa produksi tim kami. Saat ini kami telah berhasil menyelesaikan fase perencanaan, riset, hingga desain UI UX. Fokus utama kami saat ini berada pada tahap pengembangan lanjutan. Target kami adalah memastikan transisi dari desain statis di Figma menuju lingkungan interaktif di Roblox sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk merealisasikan target tersebut, kami membagi tanggung jawab berdasarkan kompetensi spesifik dalam pembagian sumber daya manusia. Hal ini kami lakukan untuk menjamin setiap aspek proyek
baik dari sisi akademis, laporan maupun teknis platform, terjaga kualitasnya. Demikian presentasi dari tim kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.